Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Azabi semua, beliau adalah Al-Habib As-Sayyid Al-Alamah Al-Faqih Al-Musnid Al-Murabbi Ad-Da'i ilallah Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri Ba'alawi Al-Husaini Al-Hadrami At-Tarimi. Beliau lahir di kota Tarim pada tahun 1357 Hijriah di Hadramaut, Yaman. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang baik pada masa yang dipenuhi oleh orang-orang soleh dan para ahli ilmu dalam berbagai bidang keilmuan. Beliau menimba ilmu dari murid-murid terkemuka ayahnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang merupakan guru para ulama di Hadramaut, yaitu di Pondok Rubat Tarim yang terkenal. Dan termasuk guru-guru Al-Habib Salim yang terkenal diantaranya adalah Syekhul Wadi wa bin Nadi Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syabuddin dan Al-Habib Al-Alama Muhammad bin Salim bin Hafiz yang wafat dalam keadaan syahid, dan Al-Habib Al-Arif Billah Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, dan Syekh Al-Alama Mahfud bin Salim bin Utsman, dan Al-Habib Al-Alama Umar bin Alwi Al-Kaf, dan Syekh Al-Alama Salim bin Syed Bakair Bagaithan, dan Syekh Al-Alama Umar bin Awad Haddad, dan Syekh Al-Alama Fadl bin Abdurrahman Bafadal, dan Syekh Al-Alama Abdullah bin Muhammad Bazaghai Fan, dan As-Sayyid Husain bin Abdurrahman bin Shahabuddin, dan As-Sayyid Al-Musnid Salim bin Ahmad bin Jidan, dan Al-Habib Al-Alama Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagar. Al-Habib Salim juga belajar dari saudara-saudaranya yang mulia, yaitu Al-Habib Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Asy-Syatiri, dan Al-Habib Al-Alama Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Dan masih banyak guru-guru beliau yang lain. Asabi semua, kemudian beliau berpindah ke kota Mekah pada tahun 1376 Hijriah untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Dan beliau menetap di sana selama 4 tahun. Beliau menimba ilmu dari ulama Mekah Al-Mukarramah yang terkemuka pada saat itu, dan yang terkenal di antara mereka adalah Sayyid Al-Alama Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang sangat ditekuni oleh Al-Habib Salim. Dan beliau menulis banyak sekali pelajaran dari Sayyid Alwi mengenai ilmu tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu yang lain. Beliau juga berguru kepada Syekh Hasan Masyad, dan Sayyid Salim bin Talib Al-Attas, dan Sayyid Hasan bin Muhammad Fad'aq Ba'alawi, dan Sayyid Abu Bakar bin Salim Al-Bar, dan Syekh Hasan bin Said Yamani yang merupakan mufti mazhab Syafi'i di kota Mekah, dan Syekh Muhammad Nur Saib Hilal Al-Makki. Selain itu, beliau juga berguru kepada Syekh Zaini Buyan Al-Jawi, dan Syekh Abdullah bin Muhammad Dardum Al-Jawi, dan Syekh Abdullah Bakhasi, guru beliau dalam ilmu hisab, dan Syekh Abdul Hamid Zakaria Bela Al-Indonesi, guru beliau dalam ilmu falak, dan Syekh Muhammad bin Yasin Al-Fadani, guru beliau dalam ilmu falak dan ilmu-ilmu lain, dan Syekh Abdullah bin Syed Al-Lahji, guru beliau dalam ilmu kaidah fikih, dan Syekh Umar Al-Yafi'i, serta guru-guru yang lain. Al-Habib Salim juga menimba ilmu di kota Aden dan berguru kepada beberapa ulama di sana, di antaranya Syekh Al-Alama Muhammad bin Salim Al-Bihani, dan Syekh Al-Alama Ali bin Muhammad Bahumaisi, dan Syekh Kamil Abdullah Saleh, dan Syekh Abdullah bin Saleh Al-Habsi, serta guru-guru yang lain. Kesemua guru beliau jika dijumlah akan mencapai lebih dari 100 guru. Dan kebanyakan dari guru-guru tersebut ialah murid dari ayah beliau. Asabiku semua, Al-Habib Salim memiliki banyak teman dekat yang mencari ilmu, yang termasuk golongan para ulama, baik semasa menuntut ilmu di kota Tarim, atau di kota Mekah, ataupun di kota Aden. Dan diantaranya adalah As-Sayyid Al-Alama Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dan As-Sayyid Al-Alama Ali Mashhur bin Muhammad bin Hafiz, dan As-Sayyid Al-Alama Abdul Qadir Jailani bin Salim Al-Khirid Al-Ba'alawi, dan masih banyak lagi teman yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Habib Salim meluangkan diri dan waktunya untuk melayani para penuntut ilmu. Sebab itulah beliau memiliki murid yang tak terhingga, baik itu di negara Yaman ataupun di luar Yaman. Di antaranya adalah Sayyid Al-Alama Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan Sayyid Al-Alama Husain bin Muhammad Al-Haddar, beserta saudara-saudaranya. Dan Sayyid Al-Alama Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, dan Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Khud Al-Mukhdar, dan Sayyid Muhammad As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Muhdar, dan anaknya yang bernama Abdullah, dan As-Sayyid Hasan bin Muhsin Al-Hamid, dan As-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih, dan As-Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, dan Syekh Muhammad bin Ali
ba'udan. Dan masih banyak lagi lainnya yang jika kami sebutkan satu persatu akan mencapai ribuan murid. Ya. Setelah belajar di kota Mekah, beliau kembali ke negaranya pada tahun 1381 Hijriah untuk menyebarkan ilmu agama dan berdakwah di jalan Allah. Sehingga tersebarlah banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang, baik kalangan umum maupun khusus. Dan sepulang dari kota Mekah Al-Mukarramah, beliau bermukim di kota Aden dari tahun 1381 Hijriah sampai tahun 1396 Hijriah, sekitar 15 tahun. Di tengah kesibukan beliau di kota Aden, beliau juga masih keluar menuju kota Tarim untuk berziarah dan mengajar di Rubat Tarim. Dan selama 15 tahun di kota Aden, beliau sangat sibuk dengan berbagai kegiatan agama, yaitu berkhutbah, menyampaikan mau'idhah, memberikan arahan, mengajar di berbagai masjid di kota Aden antara waktu maghrib dan isya, dan juga mengajar di sebagian sekolah negeri di Aden, serta menangani prosesi akad nikah penduduk di daerah tersebut. Ya, tak kala kesibukan beliau semakin bertambah dalam mengajar, juga berdakwah di berbagai sekolahan dan masjid, serta antusias masyarakat kepada beliau juga semakin bertambah. Di saat itulah kelompok sekutu komunis mulai mencegah dan berusaha menghentikan dakwah Al-Habib Salim, yang mana kelompok komunis ini mulai menguasai Yaman Utara pada tahun 1967 Masehi. Dan tentunya aktivitas Al-Habib Salim sangatlah bertentangan dengan landasan pemikiran komunis. Mereka pun tak mendapatkan cara untuk mencegah dakwah Al-Habib Salim secara resmi, sehingga mereka beralih mencari cara secara tidak langsung untuk menghentikan langkah Al-Habib Salim, yaitu dengan berusaha membunuhnya. Usaha mereka untuk membunuh Al-Habib Salim tepatnya setelah salat Isya. Namun Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan beliau. Saat itu beliau keluar dari Masjid Aban di kota Aden. Lalu datanglah sebuah mobil yang menabraknya dari belakang. Padahal saat itu Al-Habib Salim sedang menunggu mobil yang akan mengangkutnya. Maka setelah ditabrak, beliau pun tergeletak di atas trotoar dan langsung dikerumuni banyak orang. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan nyawa beliau dari musibah ini. Beliau mengalami keretakan tulang yang mengharuskannya untuk tinggal beberapa lama di rumah sakit untuk penyembuhan. Peristiwa itu terjadi pada malam Kamis 3 Rabiul Awal 1396 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Maret 1976 Masehi. Pada masa itu Al-Habib Salim merasakan banyak kesedihan dan menghadapi banyak rintangan yang berasal dari kelompok sekutu komunis. Di antaranya beliau sempat dimasukkan dalam penjara dan disiksa pada tahun 1981 Masehi dengan masa tahanan kurang lebih selama 9 bulan 15 hari. Pada awalnya beliau ditahan di kota Aden dan setelah lama ditahan di penjara, pada siang hari Senin di bulan Zulhijjah bertepatan dengan tahun 1981 Masehi, beliau dikeluarkan menuju bandara kota Sewun untuk dipindah ke penjara Aminut, Daulah kota Sewun. Beliau menetap di sana sampai awal bulan Rajab tahun 1401 Hijriah dan setelah lama disiksa serta dihajar, bahkan diletakkan dalam sel bawah tanah yang berukuran kecil, sempit dan tak manusiawi. Beliau lalu dipindahkan ke penjara Al-Munawwarah di kota Mukalla. Beliau menetap di sana beberapa hari, kemudian dipindah ke penjara Al-Fat di daerah Tawahi di kota Aden. Beliau menetap di penjara tersebut sampai siang hari Selasa 21 Ramadan tahun 1401 Hijriah. Dan pada hari itu beliau dibebaskan dengan bantuan dan perantara Sayyid Muhammad Abdul Rabbih Al-Junaidi. Semoga Allah merahmatinya. Yang saat itu beliau merupakan ketua komisi perdamaian antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Adapun yang memerintahkan beliau untuk perhatian kepada Al-Habib Salim adalah Al-Habib Al-Alamah Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, sebagaimana para sesepuh yang lain juga mengerahkan segala usaha untuk membebaskan Al-Habib Salim. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baik balasan. Tidaklah ada yang berbuat jahat kepada Al-Habib Salim, melainkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang bertujuan untuk membungkam suara Al-Habib Salim dan menghentikan aktivitas dakwahnya di jalan Allah. Karena beliau telah menyadarkan banyak orang, sehingga akidah atau keyakinan, agama dan akhlak mereka menjadi baik. Juga karena beliau menyingkap rahasia komplotan musuh-musuh Islam. Tahun-tahun yang telah berlalu tersebut ialah masa yang paling gelap dan menyedihkan dalam sejarah negara Yaman Utara. Karena pada saat itu para ulama serta orang yang berdakwah di jalan Allah dibunuh dan digeret sampai mati dengan mengikat kedua kaki orang alim yang diinginkan di atas tanah dan menghubungkan tali ikatannya ke mobil. Lalu menyeret orang alim tersebut dengan mobil sampai mati. Selain itu mereka juga menculik dan membawa kabur para ulama untuk disiksa. Dan pada masa itu juga seluruh ribat, ma'had, dan sekolah agama ditutup oleh para komunis. Al-Habib Salim menjelaskan peristiwa itu secara terperinci dalam catatan kecilnya yang berjudul Qisatum Mu'amaratil Ightiyal wal I'tiqal, kisah perencanaan pembunuhan dan penahanan. Kemudian pada tahun 1986
404 Hijriah, Al-Habib Salim pergi ke kota Mekah dan Madinah melalui jalur kota Aden untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau pun menetap di kota Madinah Al-Munawwarah dan bertepatan dengan Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Jufri beserta saudara-saudaranya mendirikan rubat di Madinah untuk para penuntut ilmu, agar mereka tinggal di dalamnya. Juga untuk mengajar dan menghafal Al-Quran. Maka dipilihlah Al-Habib Salim dan Al-Habib Zain bin Smith untuk mengajar di rubat tersebut. Mereka berdua menyampaikan pelajaran dengan sebaik-baiknya, sehingga sangat banyak murid yang mengambil manfaat dari keduanya, baik murid yang berasal dari dalam rubat atau dari luar. Dan saat itulah Al-Habib Salim kembali dapat meneruskan kesibukannya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu. Ashabi semua, setelah Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu menjadi kesatuan yang penuh keberkahan pada tahun 1411 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1950 Masehi, beliau kembali ke negerinya, kota yang didiami oleh para keluarga dan salafnya, yaitu kota Tarim, untuk kembali melanjutkan penyebaran ilmu dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau kembali membuka rubat Tarim yang telah lama ditutup sejak tahun 1400 Hijriah oleh komplotan komunis yang berkuasa saat itu. Yang mana sejak saat itu rubat Tarim terus tertutup sampai dibuka kembali pada tahun 1411 Hijriah. Maka kelompok-kelompok belajar mengajar kembali aktif seperti sedia kala, dan madras pengajian untuk kalangan umum yang diadakan di rubat pada hari Sabtu dan Rabu sesaat setelah isyraq terbit matahari yang berlangsung hampir 2 jam itu juga aktif kembali, sehingga banyak orang yang mendapatkan manfaat. Dan para murid dari berbagai daerah pun berdatangan untuk menuntut ilmu kepada beliau, juga kepada para ulama Tarim yang terbaik. Dan alhamdulillah aktivitas belajar mengajar di rubat Tarim masih terus berlangsung sampai saat ini. Setelah membuka rubat Tarim, Al-Habib Salim pun menetap di kota Tarim. Beliau aktif mengajar di rubat Tarim di waktu pagi, waktu duha, waktu asar, dan waktu petang, sebagaimana kebiasaan pembelajaran di rubat Tarim. Selain itu beliau juga diminta untuk menjadi dosen di Fakultas Syariah di Universitas Al-Ahqaf di kota Tarim. Tentu hal ini dikarenakan keilmuan beliau yang sangat luas dan banyaknya pengalaman beliau dalam mengajar. Tak lama kemudian, Al-Habib Salim mengundurkan diri dan memilih aktif sepenuhnya di rubat. Ashabi semua, Al-Habib Salim memiliki banyak keistimewaan. Selain menguasai ilmu fikih mazhab Syafi'i, beliau juga menguasai ilmu fikih dalam mazhab-mazhab yang lain. Di saat mengajar, beliau sering menyebutkan berbagai pendapat dalam mazhab-mazhab yang lain dalam hukum fikih, disertai dalil dan pengarahan. Beliau juga perhatian dalam menyebutkan poin-poin penting dan faedah-faedah yang terkait dengan ilmu dan adab. Selain itu, beliau juga memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi dalam berbagai bidang, diantaranya ilmu tafsir, ulumul Quran, hadis, ilmu bahasa Arab, falak, sejarah, dan ilmu nasab. Ya sahabat semua, beliau telah pergi berdakwah di jalan Allah dan menyebarkan ilmu di berbagai negara Islam, diantaranya berbagai wilayah di Yaman, Mekah, Madinah, Teluk Persia, Jazirah Arab, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Sri Lanka, Afrika, dan negara lainnya. Sehingga banyak orang yang mendapat manfaat dari dakwah beliau. Semua itu disebabkan sifat Habib Salim yang benar-benar ikhlas dan keilmuan beliau yang sangat luas, serta penjelasan yang mudah dipahami dalam menyampaikan ceramah ataupun pelajaran. Juga ketawaduan beliau kepada semua kalangan. Ashabi semua, kabar gembira untuk Al-Habib Salim serta pujian dari guru-guru beliau. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus dan Al-Syekh Al-Alama Mahfuz bin Salim bin Utsman, serta guru-guru Al-Habib Salim lainnya yang telah menjumpai ayah beliau, yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Mereka mengatakan, kami mendengar Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri berkata, sesungguhnya anakku yang bernama Salim akan dipanjangkan umurnya dan Allah Subhanahu wa taala, dan ia akan menjadi sultan ilmu. Begitu yang telah kami dengar dari orang-orang yang terpercaya, bahwa Al-Alama Syekh Mahfuz bin Utsman telah mendengar Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri berkata, anak-anakku semuanya adalah wali-wali Allah yang diberkahi. Hanya saja anakku yang bernama Salim, dia akan mengungguli semua saudaranya, baik dalam hal zahir maupun batin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya, lalu ia akan menjadi sultan ilmu. Sungguh sangat beruntung orang yang dapat menghadiri majelisnya. Yang kedua, pada awal kelahirannya, beliau diberi nama Umar. Namun beliau sering sakit, sehingga ayahnya pun pergi ke pemakaman Zambal untuk menziarahi para salafus saleh dengan niat agar anaknya mendapat kesembuhan dan kesehatan. Lalu tak kalah sampai di hadapan makam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ayah beliau tertidur dan bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Haddad memerintahnya untuk mengganti nama anaknya yang sakit menjadi Salim, yang berarti orang yang selamat.
semata mengharap agar anak tersebut mendapat keselamatan. Maka dengan izin Allah, anak itu pun telah selamat dari berbagai mara bahaya yang dihadapinya. Terlebih lagi pada masa komunis yang sangat kejam. Sebagaimana telah kami sebutkan tadi, sebagian kesedihan dan penderitaan yang beliau alami pada masa itu. Ketiga, telah kami dengar dari orang-orang terpercaya bahwa ibu Al-Habib Salim, yaitu Al-Hubabah Ruqayyah binti Al-Habib Muhammad bin Hasan Maula Aidid, yang dijuluki Al-Hubabah Aididah, tak kalah Al-Habib Salim sibuk menuntut ilmu di kota Mekah Al-Mukarramah, sehingga beliau tidak sempat bekerja untuk mengais rezeki. Ibunya pun menegurnya dan tidak setuju atas sikap Habib Salim yang melupakan perkara dunia. Maka, tak lama kemudian, Al-Hubabah Ruqayyah bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menegurnya atas sikapnya terhadap anaknya yang sibuk menuntut ilmu. Dalam mimpi tersebut, Sayyidina Ali justru memuji Al-Habib Salim beserta kakaknya, yaitu Al-Habib Hasan. Beliau berkata kepada Al-Hubabah Ruqayyah, bagaimana engkau tidak suka dan tidak setuju tak kala anakmu Salim sibuk menuntut ilmu dan lupakan perkara duniawi, sedangkan ayahnya telah memberinya kabar gembira bahwa ia akan menjadi sultan ilmu. Al-Hubabah Ruqayyah menceritakan mimpi tersebut kepada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Maka beliau menanggapi, kelak anakmu Salim akan memiliki pangkat yang besar. Maka sejak itulah pemikiran Al-Hubabah Ruqayyah berubah dan selalu mendukung serta memberi semangat kepada Al-Habib Salim untuk terus menuntut ilmu. Ashabiku semua, Al-Hubabah Ruqayyah juga sempat berkata kepada Al-Habib Alwi bin Syihab, aku takut anakku Salim lupa terhadap ilmu-ilmu yang sudah dipelajarinya. Maka Al-Habib Alwi pun menyanggahnya, janganlah khawatir, karena ilmu-ilmu Allah akan terus berdatangan ke dalam hati anakmu. Beliau juga mengatakan bahwa apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Al-Habib Salim pasti akan didapatinya. Keempat, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagab itu mengatakan bahwa seluruh perkara yang dihadapi oleh Al-Habib Salim akan ditangani oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini beliau sampaikan tak kala Al-Habib Salim mengunjungi rumah beliau di saat Al-Habib Salim ingin pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1376 Hijriah. Kelima, tak kala Habib Salim memulai dakwahnya di kota Aden dan Tarim pada tahun 1961 Masehi, beliau bermimpi Nabi SAW berada di Raudhah, tepatnya di tiang Masjid Nabawi yang bernama Ustuwanul Wufu. Al-Habib Salim mengucap salam kepada Nabi SAW dan mencium tangannya. Lalu Nabi SAW memberi Al-Habib Salim pedangnya seraya berkata, berdirilah di atasku dan jagalah aku dari orang-orang kafir. Maka Al-Habib Salim berdiri dan mengambil pedang dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan bukti bahwa Al-Habib Salim mendapatkan izin khusus dari Rasulullah SAW untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, ketika awal mula Al-Habib Salim menyebarkan dakwahnya, beliau sering bermimpi salafus saleh memberikan kabar gembira kepada beliau atas kesuksesan taufik dan manfaat yang didapat maupun yang diberikan oleh Al-Habib Salim. Di antaranya, beliau bermimpi Sultanul Mala Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus meludah ke mulutnya, sebagaimana mimpi ini terjadi juga kepada gurunya, yaitu Al-Habib Alwi bin Syihab. Kala itu beliau bermimpi Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus meludahi mulutnya di saat beliau diperintah oleh gurunya, yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, untuk tampil di madras pengajian Rubat Tarim pada pagi hari Sabtu dan Rabu, yang mana saat itu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri berhalangan sebab pergi ke kota Dau'an dan daerah-daerah pesisir Hadramaut untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara salafus salih yang datang dalam mimpi Al-Habib Salim adalah Sayyidina Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Beliau berkata kepada Al-Habib Salim, teruslah berdakwah di jalan Allah, kelak akan tampak hasilnya. Dan alhamdulillah, saat ini telah tampak hasil dari dakwah beliau. Dan sebagian orang salihin bermimpi Sayyidina Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus tersebut dalam keadaan berdiri di depan pintu masjid beliau di kota Aden. Maka beliau pun ditanya, siapakah yang engkau tunggu wahai Habib? Apakah engkau menunggu Said Salim bin Abdullah Asy-Syatiri ataukah menunggu orang lain? Lalu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus menjawab, Salim sudah berada di lubuk hatiku. Saat ini aku menunggu orang lain. Ketujuh, kabar gembira yang disampaikan oleh ulama kebanggaan penduduk Mekah dan Madinah, yaitu Al-Alama Al-Habib Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kala itu beliau sedang mengajar di Masjidil Haram Mekah yang berlangsung setelah sholat Isya. Saat itu pelajaran beliau dihadiri oleh para penuntut ilmu dengan jumlah yang besar, termasuk Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Dan Al-Habib Salim membaca depan Sayyid Alwi kitab Al-Lubbul Mashhun, syarah dari kitab Al-Jauharul Maknun mengenai ilmu balaghah. Maka Sayyid Alwi berkata kepada Al-Habib Salim, kalau engkau akan menjadi Syekhul Islam di negerimu.
Di lain waktu tak kala Said Alwi melihat buku catatan Al-Habib Salim yang tertulis di dalamnya berbagai pelajaran, beliau berkata, banyak murid yang mengambil ilmu dariku, namun tiada murid yang menyerap banyak ilmu dariku melebihi engkau. Kedelapan, kabar yang telah kami dengar dari beberapa sesepuh yang dapat dipercaya, bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah mengutus seorang lelaki soleh untuk menemui Al-Habib Salim. Nabi Khidir berkata kepada lelaki soleh tersebut, sampaikan salamku kepada Al-Habib Salim dan berilah ia kabar gembira bahwa ia akan mewarisi kedudukan ayahnya. Dan Rubat akan berkembang pesat dengan ilmu serta murid yang banyak di masa ia memimpin, melebihi masa-masa sebelumnya. Kesembilan, apa yang telah dikabarkan oleh para solehin bahwa mereka telah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam mimpi tersebut, Nabi SAW berwajah Al-Habib Salim. Di antara kaum solehin yang telah bermimpi demikian adalah Syekh Hasan Syaddad Ba Umar, yang mana mimpi itu terjadi saat beliau sedang berada di kota Madinah. Dan terakhir yang kami dengar dari salah seorang murid yang soleh yang datang ke kota Tarim. Murid tersebut buta dan memiliki jenggot yang lebat. Ia berasal dari Suriah. Murid yang soleh ini memiliki istri soleha yang bermimpi Nabi Muhammad SAW berada di bukit makam Nabi Hud alaihissalam. Wanita tersebut sering bermimpi Nabi SAW, dan dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW sering berwajah para habaib. Di antaranya ialah berwajah Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Ke-10, apa yang dikatakan oleh kakak Al-Habib Salim, yaitu Al-Alama Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, yang mana beliau berkata bahwa adiknya yang bernama Salim lebih banyak ibadahnya daripada beliau. Ke-11, syair yang diungkapkan secara spontan ya, oleh Al-Alama As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Tak kala kakak Al-Habib Salim yang bernama Al-Habib Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Asy-Syatiri melaksanakan ibadah haji pada tahun 1367 Hijriah. Lalu beliau datang ke rumah As-Sayyid Alwi di kota Mekah Al-Mukarramah yang terletak di atas Babus Salam As-Saghir. Adapun syair yang disampaikan adalah, kepada keluarga Asy-Syatiri aku hanturkan rasa terima kasihku, dan kepada As-Sayyid Al-Mahdi Asy-Syatiri aku berharap agar ia berkenan menerima ucapan terima kasihku. Dia adalah orang yang cerdik, semangat menggapai cita-citanya dan memiliki kemuliaan. Dia adalah Muhammad yang mana dengan berkahnya aku berharap agar aku sampai kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepadanya seluruh kebaikan dan telah mengabadikan namanya dengan sebutan yang harum lagi indah. Begitu juga saudaranya yang bernama Abu Bakar, juga Hasan dan Salim. Mereka semua telah meneladani leluhurnya. Mereka adalah bulan-bulan purnama dan para lelaki yang bersungguh-sungguh, yang berusaha menggapai kemuliaan dengan kerja keras. Semoga Allah memuliakan ayah mereka yang juga merupakan ayah kami, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau memiliki kemuliaan bagaikan singa. Beliaulah orang yang selalu menunjukkan kepada jalan yang benar. Beliau sangat antusias dalam mengajar dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak begitu antusias dalam mengarang. Hal ini karena beliau mengikuti jejak ayahnya Syekhul Islam Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang mana pada mulanya Al-Habib Abdullah berniat untuk menyibukkan dirinya dalam mengarang kitab dan menulis fatwa-fatwa. Namun tak kala meminta pendapat pada guru beliau yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, maka Al-Habib Ahmad melarangnya. Seraya berkata, cetaklah ulama kaliber yang dapat mengarang kitab-kitab. Dan Allah telah mengijabahi hal tersebut, sehingga banyak ulama yang lulus di bawah didikan beliau. Dan di samping itu, sahabat semua, Al-Habib Salim juga memiliki beberapa karangan yang berharga lagi bermanfaat. Ya. Yaitu yang pertama, Al-Fawaid Asy-Syatiriyah Minan Nafahatil Hadramiyah, yang merupakan kumpulan berbagai pelajaran seperti tafsir, ulumul Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu bahasa Arab, cerita-cerita pendek, dan ilmu-ilmu lainnya yang semuanya mencapai 28 ilmu. Semua itu merupakan pelajaran yang beliau dapatkan di kota Tarim dan di Rubat, juga dari guru-gurunya yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, baik itu di Masjid Al-Haram atau di rumah guru-gurunya, atau di Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah, dan juga pelajaran yang beliau dapatkan dari ulama-ulama kota Aden di saat beliau bermukim di sana. Dan kami telah meninjau catatan Al-Habib Salim tersebut. Lalu kami memperkirakan jika catatan itu dicetak, maka akan menjadi sekitar 20 jilid kitab. Dan 2 jilid pertama dari kitab tersebut berisi tentang tafsir dan ilmu tafsir. Ya. Yang kedua, Nazam Ba'dul Masail wad Dawabit Al-Fiqhiyah, merupakan nazam beberapa permasalahan fikih serta definisi dari kalimat yang biasa digunakan dalam ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, Nailul Maqsud fi Masyru'iyyati Ziyarati Nabiyillahi Hud,
yang di dalamnya menjelaskan tentang anjuran untuk berziarah kepada Nabi Hud alaihissalam dan menerangkan bahwa Nabi Hud alaihissalam memang dikuburkan di Hadramaut, di tempat yang dikenal saat ini. Kitab ini juga berisi sanggahan atas keraguan-keraguan yang tersebar mengenai ziarah Nabi Hud alaihissalam. Dalam kitab ini Al-Habib Salim menjelaskannya disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, juga sejarah dan perkataan para ulama terkemuka, dan kitab sejarah tentang ziarah Nabi Hud alaihissalam yang selengkap ini belum pernah dikarang oleh seorang pun sebelumnya. Kemudian yang keempat, Qissatu Mu'amaratil Ightiyal wal I'tiqal, ya, kisah perencanaan pembunuhan dan penahanan Al-Habib Salim, berupa catatan yang beliau tulis laksana riwayat hidup atau kenangan hidup mengenai perencanaan sekutu komunis untuk membunuh beliau di kota Aden pada malam Kamis 3 Rabiul Awal 1396 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Maret 1976 Masehi, setelah beliau keluar dari Masjid Aban di kota Aden. Namun Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan beliau dari rencana jahat mereka. Dalam catatan ini, beliau juga menulis kisah penahanan beliau pada siang hari Senin 5 Zulhijjah ya 1400 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1980 Masehi, sampai beliau bebas dari tahanan pada siang hari Selasa 21 Ramadan 1400 Hijriah. Maka lama waktu beliau di penjara, baik di penjara Aden, penjara Seun, penjara Muqalla adalah sekitar 9 bulan 15 hari. Beliau menyebutkan seluruh hal yang terjadi kepadanya selama masa perencanaan pembunuhan dan penahanan tersebut. Kemudian yang kelima, biografi singkat ayahnya, Syekhul Islam Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dicetak dalam muqaddimah kitab Wasiyatani Azimatani yang akan disebut setelah ini. Kemudian yang keenam, Nubzah Mukhtasarah fi Ta'rif bi Ribat Tarim, makalah singkat yang memperkenalkan Rubat Tarim, masih berupa manuskrip. Kemudian yang ketujuh, Al-Habib Salim mentashih dan menyebarkan kitab Wasiyatani Azimatani, karya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid yang wafat pada tahun 862 Hijriah, dan karya ayah beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang wafat pada tahun 1361 Hijriah, disertai pendahuluan yang berupa biografi keduanya. Al-Habib Salim menjelaskan biografi ayah beliau secara luas dan panjang lebar, dan kitab ini selesai ditulis pada tahun 1410 Hijriah. Yang kedelapan, beliau juga mentashih dan menyebarkan kitab Al-Ayat Al-Mutamathilat Al-Mutaqaribat Al-Mutasyabihat minal Qur'anil Karim, karya Sayyid Al-Fadil Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus yang dijuluki Al-Habib Sa'ad. Al-Habib Salim memberi pendahuluan tambahan mengenai keutamaan Al-Qur'anul Karim dan menyebutkan ulumul Qur'anul Karim beserta kitab-kitab yang telah dikarang mengenai ulumul Qur'an. Beliau juga menyebutkan tentang antusias penduduk Hadramaut dalam menghafal Al-Qur'anul Karim serta faedah-faedah yang penting lainnya. Dan setelah selesai penulisan buku ini pada tahun 1409 Hijriah, lalu dicetak oleh percetakan Karji di Singapura. Kemudian yang kesembilan, beliau mentashih dan menyebarkan serta mengumpulkan risalah Ad'iyah wa Munajah, kumpulan doa-doa dan munajat karya Al-Imam Habib Muhammad bin Hasan Maula Aidid yang wafat pada tahun 1361 Hijriah. Al-Habib Salim memulainya dengan memberi pendahuluan yang singkat serta memberikan catatan kaki pada sebagian kalimat. Dan Al-Habib Salim sejatinya merupakan cucu dari Al-Habib Muhammad Maula Aidid tersebut dari jalur ibu. Adapun risalah tersebut telah dicetak keempat kalinya pada tahun 1416 Hijriah. Yang ke-10, buku besar kumpulan ceramah-ceramah Al-Habib Salim dari berbagai pelajaran dengan tema-tema Islami, di antaranya seperti rangkaian pelajaran mengenai Ramadan, rangkaian pelajaran dalam hukum haji, Isra Mi'raj, berbagai peperangan Nabi SAW, tafsir, hukum-hukum pernikahan, dan pelajaran-pelajaran lain tentang ilmu fikih, akhlak, juga sejarah, yang mana semua ini diambil dari hasil rekaman suara ceramah-ceramah beliau. Kemudian yang ke-11, Nafahatul Miskil At-Tiri Bis-Sabti wa As-Sananidi Syekhina Al-Habib Al-Alama Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, berisi sanad-sanad keilmuan beliau, dan telah dicetak pada tahun 1430 Hijriah. Adapun sebagian muridnya mengumpulkan perkataan-perkataan Habib Salim sehingga berjilid-jilid. Ya. Biografi Al-Habib Salim telah diceritakan oleh As-Sayyid Al-Alamah Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur dalam kitab Qabasatin Nur pada halaman 211. Secara umum, kitab tersebut menjelaskan tentang riwayat hidup ayahnya yaitu Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Masyhur, dan biografi Al-Habib Salim juga diceritakan oleh As-Sayyid Al-Alamah Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar pada halaman 131 dalam kitab yang berjudul Hidayatul Akhyar fi Syiratil Da'i ilallah Muhammad Al-Haddar. Juga diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Ar-Rasid pada halaman 44 dalam hasyiah kitabnya Imdadul Fata bi As-Sanidi wa Marwiyatis Syekh Abdul Fattah, yang berisi pengukuhan sanad keilmuan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, dan dalam kitab itu biografi Al-Habib Salim disebutkan di bagian depan.
Selain itu, Dr. Yusuf Abdurrahman Al-Mar'ashili juga menyebutkan biografi Al-Habib Salim dalam kitabnya Mu'jamul Ma'ajimi wal Masyaikhati wal Faharisi wal Baramiji wal Athbati pada jilid ketiga di halaman 202 sampai 206. Yang mana dalam kitab tersebut, Dr. Yusuf menyebutkan 55 guru beliau yang telah mengajarinya dan memberinya ijazah. Di antaranya ialah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya sahabat kesemuan rahmati Allah, di Yaman hampir bisa dipastikan tak ada orang yang tidak kenal dengan nama Habib Salim Asy-Syatiri. Ya, putra Al-Habib Abdullah bin Umar yang mempunyai jalur nasab sampai baginda Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain ini merupakan pengasuh Rubat Tarim, ya, sejenis pesantren yang pertama kali berdiri di Tarim, Yaman, sekitar 120 tahun silam. Ya, beliau selain terkenal kasyaf, cermat mata batinnya, Habib Salim terkenal faqih, pakar ilmu fikih. Ya, mulai Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur hingga Habib Umar bin Hafiz, semua hormat dan selalu mendengarkan fatwa Habib Salim. Dengan kata lain, Habib Salim ialah sosok sepuh yang paling dituakan di Yaman. Ya. Satu kutipan kasyaf Habib Salim, satu ketika di hadapan para murid beliau, Habib Salim mengatakan, "Aku selalu mengawasi pergerakan kalian hingga kalian sampai di kamar mandi pun." Artinya meskipun tidak tampak di depan mata, seorang guru selalu mengawasi muridnya. Satu murid mendidik jiwa, murabbir ruh sejati. Ini yang kita susah di zaman sekarang nyarinya. Selain mengawasi secara ruh, Habib Salim juga mendidik secara jasad atau kasat mata. Ya. Suatu saat ada seorang datang kepada Habib Salim kemudian mencium tangan kanan Habib Salim dengan dibolak-balik bagian luar dalam. Setelah itu, lelaki ini mencium lutut Habib Salim saking cinta dan takzimnya. Habib Salim kemudian bertanya, "Apakah seperti ini juga kamu lakukan kepada orang tuamu, terutama ibu?" "Tidak," jawab murid itu. "Tidak perlu kamu lakukan itu kepada aku, karena aku tidak membutuhkan. Lakukan yang seperti demikian itu kepada orang tuamu, terutama ibumu jika ia masih hidup." Lebih lanjut, Habib Salim menyatakan, "Apakah kamu ingin melihat wali di rumahmu? Doa dari semua kebutuhan dan dikabulkan dengan segera. Dia adalah ibumu. Jika dia masih hidup, berbaktilah kepadanya, niscaya kamu akan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala." Begitu kurang lebih. Ya, nampaknya Habib Salim ingin memposisikan diri sebagai orang utama melebihi posisi orang tua. Ya, mengingat orang tua yang melahirkan, ya, umumnya selain menjamin masalah rezeki anak, ia juga bertindak sebagai guru. Ibu dan bapak adalah sekolah yang pertama kali bagi anak-anaknya, mengajari adab, doa, dan lain-lain sebagainya. Dengan pelajaran orang tua yang bagus, bisa menjadikan anak mencintai ilmu dan ulama, ya, termasuk bisa mencintai Habib Salim. Sehingga atas jasa orang tua tersebut, Habib Salim merasa bagi setiap anak tetap harus lebih mendahulukan orang tua masing-masing daripada gurunya. Sebagaimana cerita Uwais Al-Qarni, pemuda asal Yaman yang tidak sempat bertemu Rasulullah SAW saat hidup demi melayani ibunya. Dengan itu Uwais justru mendapat titipan salam dari Rasulullah SAW melalui Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sahabat kesemuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jika di dunia ini ada segelintir orang yang begitu haus akan ilmu hingga akhir hayatnya, maka Habib Salim adalah salah satu di antaranya. Julukan rajanya ilmu yang disematkan kepada beliau bukanlah julukan yang mengada-ngada. Pernah ada seorang pelajar tarim asal Perancis membawa kaset rekaman pengajian Habib Salim ke negaranya. Dalam rekaman itu Habib Salim menjelaskan tentang perang Badar selama 4 jam. Itu matanya saja, belum termasuk syarahnya. Ketika ia tunjukkan rekaman itu pada salah satu ulama Perancis, ulama itu begitu takjub lantas mengatakan, "Pasti beliau menyampaikan semua ini dengan bantuan kitab." Tidak. Apa yang beliau sampaikan murni dari hafalannya. Ia tak memakai kitab. Jawab pelajar tadi. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia menghafal maklumat sebanyak itu dengan menyebutkan referensi dari puluhan kitab? Ulama Perancis itu masih tak percaya. Akhirnya, pelajar itu menunjukkan video pengajian Habib Salim dan betapa terkejutnya ulama itu setelah ia benar-benar melihat Habib Salim hanya duduk di atas kursi tanpa kitab apapun dan mulai menjelaskan sejarah perang Badar selama 4 jam. Ulama Perancis itu hanya bisa tercengang dan berkata, "Aku tak yakin di zaman ini ada yang lebih alim dari beliau." Sahabat semua, Habib Salim, beliau memang terkenal dengan ingatan super yang beliau miliki. Padahal dulu ketika masih kecil beliau juga sering lupa ketika menghafal sesuatu. Hingga suatu hari ketika beliau belajar di Mekah, saat itu pintu Ka'bah terbuka karena Ka'bah sedang diperbaiki. Beliau masuk ke dalam Ka'bah dan mulai membaca Yasin 41 kali dengan niat agar Allah memberikan ia ingatan yang kuat. Sejak saat itu beliau tak pernah lupa ketika menghafal suatu maklumat. Ya. Pernah ada seorang tamu yang berkunjung ke perpustakaan pribadi Habib Salim. Perpustakaan yang dipenuhi puluhan ribu kitab itu.
Bisa jadi adalah salah satu yang terbesar di Yaman. Karena takjub akan banyaknya kitab di perpustakaan itu, ia bertanya pada Habib Salim, "Habib, semua kitab ini sudah antum baca?" Beliau menjawab, pertanyaanmu salah. Seharusnya kau bertanya, apakah semua kitab ini sudah aku hafal? Ya. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang tak pernah berhenti membaca. Beliau memiliki jadwal wajib membaca 5 menit sebelum tidur, dan juga 5 menit ketika beliau istirahat sejenak, ya, di tikungan tangga menuju lantai atas rumahnya. Dengan cara itu beliau sudah berhasil menghatamkan puluhan kitab. Dikisahkan, ya, selama berobat di Jordania, beliau tak mau waktunya di rumah sakit terbuang sia-sia. Beliau minta Syekh Aun Al-Qudumi menemaninya dan membacakan kitab di samping beliau selama 6 jam tanpa henti. Beliau juga terkenal sebagai sosok yang tak pernah lelah menulis. Ya, buku catatan beliau saja selama menuntut ilmu berhasil menjadi kitab-kitab 20 fan dalam bentuk puluhan jilid. Ya, catatan-catatan itu sekarang dicetak dengan nama As-Safina Asy-Syatiriyah atau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah. Ketika beliau tunjukkan buku catatan itu kepada sang guru Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Alwi terkagum-kagum dan berkata, "Tak ada seorang yang mengambil ilmu dariku melebihi dirimu." Nah, di sampul salah satu buku catatan itu beliau tuliskan 2 buah bait. "Aku menulis, dan ketika itu aku meyakini bahwa tanganku akan sirna, sedangkan tulisannya akan tetap abadi. Aku juga tahu bahwa kelak Allah akan menanyaiku akan tulisan itu. Duh, entah bagaimana kelak aku akan menjawabnya." Sabi semua dikisahkan, padahal ketika kesehatan beliau mulai menurun, para dokter sudah melarang beliau agar tidak berceramah lebih dari 15 menit dalam sehari. Intinya dalam belajar, membaca, mengajar, berdakwah berbagai waktu, beliau adalah ayatullah fil ard, tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Konon tuh beliau pernah berkata dengan nada bercanda, ya, sabda Nabi SAW, ada 2 orang yang gak pernah puas, orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari harta. Ada satu lagi, orang-orang Indonesia tak pernah puas dari foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 3 tahun sebelum wafatnya, Al-Habib Salim berpindah dari Tarim Hadramaut ke kota Makkah dan Madinah untuk menjalani beberapa tahap pengobatan dan operasi atas sakit yang dideritanya sejak lama. Namun beliau dengan tegar menahan seluruh rasa sakit tersebut dengan penuh kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir hayatnya, semangat Al-Habib Salim untuk beribadah, membaca Al-Quran dan melakukan salat-salat sunnah justru semakin bertambah. Meski di atas kursi roda dan kasur, beliau juga masih menghadiri beberapa acara penting di sana dan melaksanakan ibadah haji, umroh, serta berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang seperti itu juga. Ya, Al-Habib Salim masih mau menerima kunjungan para tamu yang berdatangan dari berbagai kota dan negara untuk sekedar menjenguk beliau ataupun meminta doa serta barokah dari beliau. Sahabat semua rahmati Allah, pada malam Sabtu tanggal 30 Jumadil Ula yang bertepatan dengan 16 Februari 2018 Masehi, beliau wafat di umur 80 tahun. Al-Habib Salim berpulang ke rahmatullah setelah menjalani operasi di salah satu rumah sakit di kota Jeddah, Saudi Arabia. Dan pada esok harinya jasad beliau dipindahkan ke kota Mekah untuk disolatkan di Masjidil Haram. Ya, datanglah berduyun-duyun manusia dari berbagai macam golongan dan daerah, baik itu para ulama, habaib, masyaikh, para muhibbin, jamaah umroh ataupun masyarakat umum yang mengenal Al-Habib Salim untuk ikut serta menyolatkan dan menghadiri proses pemakaman beliau di pemakaman Ma'la di kota Mekah yang berdekatan dengan makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, juga berdekatan dengan makam guru beliau yaitu Al-Allamah Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua di alam barzah dan akhirat, dan kelak ya semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama mereka di surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, inilah sedikit singkat manakib atau biografi dari beliau Al-Allamah Al-Habib Salim Asy-Syatiri, yang mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita dan menambah semangat kita mengikuti jejak beliau dalam mencari ilmu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti orang-orang seperti beliau ini di dunia. Setidaknya semoga kita dapat mengikuti jejak beliau. Sahabat semua, ingatlah kematian bagi para aulia adalah sebuah anugerah, sebuah perayaan. Bersama para anbiya dan malaikat, mereka merayakan pertemuan mereka dengan Allah yang sudah sekian lama mereka rindukan. Itu adalah maqalah, itu adalah kalam dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sahabat semua rahmati Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi.